Halo pemirsa VBS News, kita kembali lagi di segmen VBS Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Prayitno. Perkembangan sektor komoditi terutama pada pergerakan dua komoditi utama global seperti minyak mentah dan emas dalam pekan ini tidak berbeda jauh dengan pergerakan pekan yang lalu. Pergerakan kedua komoditi tersebut bahkan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan sebuah pergerakan yang negatif. Bahkan masih stabil di kisaran terbatas antara level yang cukup rendah dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa faktor fundamental yang negatif yang cukup memberikan pengaruh bagi kedua komoditi tersebut diantaranya ialah yang pertama datang dari Amerika Serikat, di mana badai Sandy yang menghantam pesisir timur Amerika Serikat dalam 3 hari terakhir cukup memberikan sebuah kekhawatiran tersendiri bagi para investor. Bahkan bursa saham Amerika Serikat ditutup dalam 2 hari terakhir dan memberikan sebuah ekspektasi yang negatif terhadap perdagangan global dalam beberapa hari terakhir maupun sampai dengan akhir pekan ini. Yang kedua, sentimen negatif datang dari China, di mana kebijakan stimulus terhadap sektor infrastruktur masih belum dapat dipastikan. Bahkan pemerintah China masih akan melakukan sebuah perundingan terhadap parlemen terkait dengan kebijakan stimulus tersebut. Para investor cukup pesimis bahwa kebijakan stimulus terhadap sektor infrastruktur bagi perekonomian China diperkirakan akan terrealisasi tidak pada tahun ini. Bahkan beberapa pengamat memprediksi bahwa sektor infrastruktur akan dibangun terkait dengan kebijakan stimulus tersebut pada tahun 2013 mendatang. Namun dua sentimen negatif tersebut cukup diimbangi dengan sentimen positif yang datang dari Jepang, di mana pada awal pekan ini Bank of Japan menyatakan akan menyiapkan dana sebesar 803 miliar dolar terkait dengan adanya rencana pembelian aset-aset perbankan yang sedang bermasalah. Hal tersebut secara langsung memberikan sebuah ekspektasi yang positif terhadap sektor finansial Jepang dalam beberapa waktu mendatang. Sedangkan sentimen positif selanjutnya datang dari Amerika Serikat, di mana data konsumen seperti data income maupun data pengeluaran masyarakat Amerika Serikat untuk bulan September dinyatakan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, sektor konsumen di Amerika Serikat diperkirakan akan masih positif setidaknya sampai dengan libur Natal dan juga libur Tahun Baru beberapa waktu mendatang. Sedangkan analisa teknikal pada pergerakan minyak mentah, kondisinya masih seperti pekan lalu, di mana beberapa indikator teknikal masih bergerak negatif. Bahkan pergerakan minyak mentah dalam sepekan terakhir masih betah di kisaran terendah dalam 3 bulan terakhir pada level 84 sampai dengan 86 dolar per barrel. Sedangkan pergerakan emas masih stabil di kisaran terendahnya dalam 4 bulan terakhir pada level 1.710 sampai dengan 1.725 dolar per troy ounce. Beberapa indikator teknikal menunjukkan sebuah pergerakan negatif, meskipun pada hari ini pergerakan indikator teknikal berangsur memberikan sebuah sinyal yang positif meskipun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, bagi tabel sentimen pada pergerakan minyak mentah, kondisinya masih seperti pekan lalu, di mana faktor fundamental masih menunjukkan sisi yang negatif, sedangkan pada sisi teknikal kondisinya masih lebih baik dibanding fundamental. Kesimpulannya, tanda X pada minyak mentah masih tetap pada kotak nomor 1 untuk kondisi bearish pada sisi fundamental, sedangkan kondisi positif pada sisi teknikal. Lain halnya dengan minyak mentah, tabel sentimen untuk emas diperkirakan akan sedikit positif, di mana tanda X bergerak pada sisi positif pada kondisi fundamental dan juga kondisi teknikal. Kisaran logis bagi pergerakan emas diperkirakan akan cukup bergerak positif pada kisaran level 1.720 sampai dengan 1.730 dolar
per troy ounce sampai dengan akhir pekan ini. Baik pemirsa, demikian tadi proyeksi dan juga ekspektasi terhadap pergerakan emas maupun minyak mentah. Sampai jumpa pada segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi pada pekan mendatang. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.